Rieke Diah Pitaloka angkat bicara terkait kisruh mafia skincare yang belakangan ramai diperbincangkan. Anggota DPR ini mementingkan perlindungan konsumen yang berani bersuara membongkar indikasi kecurangan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN yang juga menghadirkan dokter detektif alias Doktip. Rieke Diah Pitaloka juga mendesak agar BPKN berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk penanganan kasus mafia skincare agar tuntas sampai ke akar-akarnya. Pendapat Rieke Diah Pitaloka pun mendapat sambutan dari publik, terlebih setelah dibagikan oleh beberapa akun di media sosial. Tidak sedikit netizen yang budiman memberikan apresiasi hingga membandingkannya dengan Uya Kuya. Seperti diketahui, sebelumnya Uya Kuya yang merupakan anggota Komisi 9 DPR mempertanyakan klaim influencer kosmetik yang mengaku difasilitasi BPOM hingga dicurigai berpihak kepada para owner skincare seperti Sela Saukia dan Reza Gladys yang juga hadir dalam rapat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, alhamdulillah kemarin itu ada rapat di DPR di Komisi 6. Ternyata ada juga dulu artis terkenalnya dengan Oneng. Ternyata yang diundang tuh banyak, dokter detektif, ya kan. Kalau informasinya tuh SS juga diundang, Dr. Reza juga diundang dan lain-lain juga diundang, tapi mereka nggak datang karena kesibukan mungkin ya. Nah ternyata teman-teman, dia udah mendesak kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas mafia skincare. Nggak tahu yang mana mafia skincare. Ternyata teman-teman, skincare itu omsetnya tuh bukan miliaran lagi, tapi udah triliunan. Banyak banget, Masya Allah, pantas banget bos-bos skincare tuh beli rumah, ya kan, mewah-mewah, ya kan, udah gitu beli tas, ngasih-ngasih orang hadiah, begitu tuh. Ternyata mereka tuh banyak juga yang menjual tidak sesuai dengan kandungannya, alias overclaim. Dan disinilah tugas mereka ini untuk mengusut tuntas katanya, untuk meluruskan. Yang saat ini bermasalah dengan overclaim, perbaiki aja ya, nggak usah tantrum, nggak usah marah-marah lah, nggak usah pembenaran, kamu salah ya salah, ya kan, nggak usah tantrum lah, ya kan, kamu ya salah benerin, ya kan, lalu jangan pakai ayat untuk mencari pembenaran. Ya kalau salah ya salah gitu ya. Nah, disinilah diusut. Saya setuju banget, semoga ada jalan titik terangnya tentang skincare ini, ya kan. Jangan sampai berlarut-larut. Begitu juga masyarakat harus diberikan edukasi yang baik, yang benar. Kata Ibu Rieke, jadilah diri sendiri, banggalah dengan kulit kita sendiri. Orang bule aja kepingin memiliki kulit seperti kita seperti ini, kok kita nggak bangga dengan ini, ya kan? Percuma juga kalau muka putih tapi lehernya hitam, ya kan? Yang penting kan hatinya juga harus bagus, ya kan? Nah, buat teman-teman yang lainnya, silahkan tulis di komentar gimana pendapat kalian tentang rapat yang kemarin. Setuju nggak, ya kan? Kalau setuju di komen. Nggak salah ngefans sama Mbak Rieke Diah Pitaloka. Teman-teman artis yang lain yang menjadi politisi harusnya mencontoh Mbak Rieke Diah Pitaloka ini, karena bukan sekedar modal tenar, modal karena udah jadi artis aja, tapi emang punya ilmu, punya kapasitas dan punya kemampuan. Jika ada permasalahan yang dibawa ke DPR, jika ada masyarakat yang mengadu, jika ada rapat dengan pendapat dengan mungkin kementerian atau lembaga yang lain, memang benar-benar paham sama masalahnya, bukan sekedar ikut ngangguk-ngangguk aja. Seperti yang dilakukan Mbak Rieke Diah Pitaloka ini dalam rapat dengar pendapat dengan beberapa dokter dan influencer tentang masalah skincare ya. Jadi yang dipikirin bukan cuma masalah para pengusaha skincare aja yang mungkin omsetnya turun atau usahanya terganggu gara-gara di review, tapi konsumen itu sebenarnya korban yang paling harus dibela. Bayangkan konsumen ini membeli
barang, membeli produk dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun skincare itu kata orang cocok-cocokan, tapi kalau yang dijual itu tidak sesuai dengan iklannya, yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, bukankah itu juga merugikan? Kan ada perlindungan saksi dan konsumen, LPSK, bener nggak? Jadi kalau ada konsumen komplain atau ada masyarakat yang komplain terhadap sebuah produk yang ternyata produknya ini, iklannya ini tidak sesuai atau produknya ini berbahaya, ya memang tugas DPR untuk menerima aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada penegak hukum untuk mengusut kasus ini, bukan malah dibikin story panjang lebar, malah ngatain konsumennya atau ngatain yang mengadu soal permasalahan mereka ke anggota DPR. Jadi ketika jadi politisi, menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi wali kota, public figure atau artis itu harus bisa membedakan ya, posisi dia sekarang itu sebagai apa. Kalau sebagai politisi, sebagai wali kota, tentu saja ada etika, adab, terus ada hal-hal yang mungkin tidak bisa lagi dilakukan sebagai politisi yang dulu biasa dilakukan sebagai artis atau sebagai public figure. Kalau misalnya ada persoalan, ya tidak usah terlalu apa-apa dibawa ke media sosial, apa-apa dibikin storynya itu seakan-akan memojokkan pihak lain gitu. Karena sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, dia harus netral, harus ada di posisi tengah, harus cari solusi. Kedua belah pihak ini harus didengarkan. Kalau memang ada unsur pidana dalam kegiatan mereview para influencer ini, ya silahkan dicari pasalnya, silahkan rekomendasikan ke aparat untuk ditindaklanjuti. Tapi jangan lupa, persoalan sebenarnya jangan sampai dikaburkan dengan persoalan-persoalan lain. Persoalan para bos skincare ini yang menjual produk-produk tidak sesuai dan berbahaya ini yang harus jadi fokus utama, karena ini bisa merugikan masyarakat luas. Dampaknya itu langsung ke masyarakat sekarang, anak-anak zaman sekarang atau ibu-ibu zaman sekarang, bahkan laki-laki zaman sekarang, mana sih yang nggak pakai skincare? Ya nggak? Ini sudah seperti kebutuhan pokok yang harus dipunyai oleh masyarakat. Oleh karena itu, karena ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, seharusnya kita memang mendapatkan produk-produk yang aman, produk-produk yang sesuai, supaya kita ini tidak merasa ditipu. Selamat atas pertemuan para korban dan Komisi 6 anggota DPR kemarin yang sudah terlaksana dengan baik. Tapi dari persidangan kemarin itu, satu orang yang gue cari, kok si Kuyang kagak ada? Lah kan kerja di DPR, perwakilan rakyat, bukan perwakilan Nah ini sih, dari sini aja udah kelihatan. Seharusnya lo yang bekerja sebagai perwakilan rakyat itu tidak memihak salah satunya, tidak memihak owner skincare, tidak memihak si reviewer, tapi lo memihak customer. Apa lo bilang, ya kalau ada yang merasa dirugikan, lapor. Nah sekarang ini udah lapor lo kagak ada, malah asing menjembatani para owner, ya kan, agar bisa masuk ke gedung DPR. Itu lo kerjaannya, bukannya lo menjembatani para customer atau para korban ini bisa speak up ya di depan para halayak, di depan para pekerja pemerintahan itu ya di gedung DPR itu. Seharusnya lo itu kerjaannya, Kuyang. Seharusnya lo datang sama gerombolan sirkus lo sekalian main hipnotisan. Emang kalau kita lihat ya, mungkin si Doktif ini nggak ada takut-takutnya ya sama si Sheila Saukiah dan Dr. Richard Lee. Bagaimana tidak di sidang audiensi dengan anggota DPR RI Komisi 6, si Doktif ini menceritakan dengan gamblangnya dia itu masih bisa tuh mendapatkan produknya si Sheila Saukiah ini, yang padahal si Sheila Saukiah ini mengklaim bahwa produk itu telah ditarik sejak 2 tahun silam. Namun si Doktif ini tetap tuh masih dengan ngototnya mengatakan bahwa dia itu masih bisa tuh ngebeli tuh produk itu. Belum lagi dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh Dr. Richard yang saat itu juga dibongkar habis tuh oleh Doktif.
Mungkin kalau misalkan si Dr. Richard lebih kalem ya menanggapinya, dan yang saya penasaran tuh bagaimana ya tanggapannya si Gisela Saukia. Biasanya mereka ini meresponnya dengan sangat-sangat cepat dan begitu ekspresif. So, bagaimana menurut kalian teman-teman?